Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Sonoforex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD. Di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen serta GBP Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar khususnya di hari Selasa kemarin terjadi dorongan momentum bearish yang sangat signifikan ya, di mana candle sebelumnya dimakan oleh candle warna merah dan posisi candle hari Senin yang merupakan ada momentum bullish terjadi ini gagal meneruskan kenaikannya. Dan kita memiliki target kemarin sampai 106.93 sampai dengan 107.24, tapi ternyata candlenya masuk lagi dalam area range dan tentunya posisi ini memperpanjang adanya konsolidasi terjadi untuk saat ini. Kecuali candle yang terbentuk di hari Rabu ini adalah impulsif bearish, contohnya seperti ini. Kalau ini terjadi dan dia breakout di bawah previous daily low sebelumnya 106.12, maka akan ada lanjutan penurunan dan targetnya akan lebih rendah ya. Tentunya bisa menuju ke posisi 105.42. Itu merupakan target selanjutnya. Oke, tapi kalau previous daily low sebelumnya 106.12 tidak terjadi breakout, ya posisi market masih dalam area range atau masih konsolidasi, memperpanjang pergerakan konsolidasi sebelumnya. Tapi secara keseluruhan menurut saya indeks dolar khususnya di bulan Februari akhir ini ya, kalau kita lihat di monthly penurunan akan bisa insya Allah akan terus berlanjut. Karena kalau ini terbentuk seperti ini ya, ini ada pullback dan ada evening star terbentuk, maka di bulan selanjutnya bulan Maret insya Allah akan berlanjut turun dan saya memiliki target sampai di 105.42 sampai di 104.63. Area tersebut akan menjadikan target selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mulai di time frame 4 jam ya. Kita lihat di time frame 4 jam terlihat ya posisi strukturnya adalah konsolidasi ya. Dan kalau ini terus berlanjut turun maka area sell liquidity 106.12 akan menjadikan target penurunan selanjutnya. Karena posisi ini sedang terjadi konsolidasi ya, saya akan melihat dari sisi batas bawah ini area support, ini adalah area resisten. Jadi setidaknya ini akan ada retracement dulu menuju ke posisi yang lebih tinggi minimal 50% akan menjadikan zona pantau saya. Apakah nanti saya akan melihat ada potensi atau tidaknya di 50%. Kalau nantinya di kisaran 106.48 ada pembentukan single pattern, double pattern ataupun triple pattern, di sini bisa jadikan acuan momentum potensi penurunan akan terus berlanjut pada indeks dolar. Tapi kalau pergerakannya masih secara impulsif menunjukkan terus bergerak bullish ya, dia akan kembali lagi menguji daripada area resisten atau 106.78. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan indeks dolar. Sekarang kita akan membahas di market Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen serta GBP Jepang Yen. Check it out. Oke, untuk market Euro USD di time frame daily, di mana candle yang terbentuk di hari Selasa masih di dalam range candle hari Senin, artinya masih set bar ya. Ini adalah areanya. Jadi menurut saya selama wilayah area 1.05.284 tidak berhasil di break ataupun dari sisi previous daily low ini juga tidak mampu di break yaitu di 1.04529, maka potensinya masih konsolidasi, masih berada dalam area range. Meskipun kita melihat kemarin ada potensi penurunan ya. Dan kita standby di beberapa area baik di 50% 1.04958 dan area tersebut ternyata tidak terjadi trigger momentum atau tidak menunjukkan adanya pembentukan candle,
baik single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan. Tapi kalau kita lihat di time frame 4 jam, ada pembentukan spanning top ya daripada pergerakan Euro USD khususnya di hari Selasa kemarin. Dan batas breakout 4 jam udah saya tandain ya, 1.05182. Di area ini belum berhasil di break ya, masih terjadi sweep liquidity atau rejection beberapa kali. Dan kemarin kita coba fokus untuk sell mencari area 50%, tapi candlenya ini belum ada konfirmasi yang cukup kuat ya untuk menunjukkan potensi penurunan. Dan saya melihat sejauh ini market masih dalam konsolidasi. Kalau saya pribadi, karena kemarin juga gagal break di bawah 1.04609, market masih dalam area konsolidasi. Jadi tidak ada perubahan yang cukup signifikan sejauh ini. Tentunya kalau menurut saya hari ini saya akan fokus daripada previous daily high ataupun previous daily low untuk melihat perkembangan selanjutnya, apakah akan terjadi liquidity di atas 1.05284 atau akan terjadi potensi penurunan. Kalau kita mau melihat kembali ya tentunya pantau dari sisi area 50% untuk mencari konfirmasi di posisi buy ya di area sini, menjadikan zona pantau. Karena adanya rejection, ada penolakan, dan market terlihat kembali lagi menunjukkan area range seperti ini ya. Nah, sementara tahapan yang perlu saya sampaikan untuk analisa Euro USD seperti ini. Pantau dari area 1.05003 sampai dengan 1.04840. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD saya melihat ini juga sedang terjadi konsolidasi ya. Posisi candle sebelumnya membentuk long legs doji, ada sweep liquidity daripada high sebelumnya ya, yaitu 1.26787. Kita melihat adanya potensi penurunan, tapi ternyata gagal ya, tidak ada lanjutan penurunan. Dan ada penolakan di area demand, di sisi ini ada false break dan candle ditutup impulsif bullish kembali. Nah, disinilah menurut saya ada potensi adanya momentum sedang terjadi bullish ya, dan tentunya target terdekatnya adalah liquidity 1.26909. Ini merupakan area buy side liquidity yang akan dikejar hari ini. Oke. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Tentunya skenario di posisi kemarin di 50% fair value gap tidak terkonfirmasi cukup kuat ya. Hanya sebatas turun hingga mencapai area kurang lebih di sisi ini adalah, kita cek ini 1.26409 ya, kurang lebih di situ, dan tidak menunjukkan pergerakan yang sangat volatile untuk menunjukkan potensi penurunan. Dan ini Anda bisa lihat anak panah merah dan hijau, saya sudah sampaikan ya, hati-hati, market masih dalam area konsolidasi, area range. Batas breakout di 1.26780 ini juga belum break, bahkan di 1.26303 ini juga masih belum berhasil di break yang cukup kuat. Dan bahkan ada penolakan daripada area demand ya di posisi 1.26062 di area sini. Dan ada bearish engulfing ya, saya rasa ada potensi dia akan menunjukkan momentum bullish sedang terjadi dan akan menguji paling terdekat adalah area buy side liquidity yaitu di 1.26909. Oke, sekarang kita akan coba lihat kembali ya untuk mencari tentunya momentum buy ya. Kalau dengan kondisi market kembali lagi masuk dalam range ya di posisi ini, setidaknya Anda pantau aja di area ini 1.26511 sampai dengan 1.26404. Kalau nantinya di sisi area ini kembali lagi ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern, saya rasa bisa jadikan acuan untuk buy selanjutnya sampai dengan area buy side liquidity yang paling terdekat ya, yaitu 1.26909. Oke, sementara seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen ada pembentukan candle outside bar ya, dimana previous daily high sebelumnya terliquidity, previous daily low juga terliquidity. Ya, masih konsolidasi ya, tentunya pilihan saya harusnya masih wait and see ya, masih menunggu. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam juga sama,
Saya melihat penurunan tapi masih dalam area konsolidasi, dan saya fokusnya masih sama kemarin di 150.73 sampai dengan 151.24 untuk mencari konfirmasi sell, tapi tidak sampai di level tersebut. Dan saat ini posisinya masih dalam tekanan seller, dan saya akan tunggu kembali apakah akan ada momentum dari sisi area ini ya. Ini saya tandain, ini adalah unmitigated shadow, tapi saya akan jadikan acuan hari ini ya, dengan melihat adanya candle outside bar ya. Insya Allah sih harusnya ada potensi masih berlanjut turun ya. 149.95 sampai dengan 149.60. Di sini saya akan jadikan acuan selanjutnya ya, selain daripada fair value gap yang di atas ya. Yang di atas masih sama. Oke, seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk USD Jepang Yen. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen di sini juga sama, posisinya masih konsolidasi, masih di range daripada candle yang terbentuk hari Jumat. Previous daily low, previous daily high, tidak terjadi liquidity dan masih inside bar candle dan masih konsolidasi. Harusnya sih masih wait and see ya. Tapi kalau Anda memaksa untuk trading ya, saya sih masih memantau dari sisi area 189.95 masih sama sampai dengan 190.92. Kalau nantinya area tersebut ada konfirmasi baru sell. Karena Anda bisa lihat nih, ini masih konsolidasi cukup panjang ya, baik Senin, Selasa, dan hari ini akan kita lihat perkembangan selanjutnya. Jadi secara keseluruhan untuk GBP Jepang Yen saya masih wait and see dan menunggu tentunya beberapa konfirmasi. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk analisa indeks dolar dan pair USD ataupun cross pair. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.